Natalia dalam hidup perkawinannya terus berdoa. Loh, ya mencium atau ngerangkul pasangan wajar dong, kan namanya cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang mustahil guys. Salam perpisahan kepada istri tercintanya. Natalia kaget melihat suaminya pulang ke rumah. So sweet banget kan guys? Motong rambutnya yang indah itu dan menyamar menjadi seorang. Pada akhirnya Adrian dibunuh dengan cara diremukkan dan Natalia tidak mempedulikan masalah suaminya bisa hidup atau enggak guys. Nafsu itu selalu mengarah kepada diri sendiri. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 1 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Natalia dari Nikomedia, martir tak berdarah. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Nikomedia, Betania pada akhir abad ketiga. Di sini hiduplah seorang Kristen bernama Natalia. Suaminya adalah seorang perwira kafir kekaisaran Romawi bernama Adrian. Natalia dalam hidup perkawinannya terus berdoa agar Adrian bisa menjadi seorang Kristen. Ini sebenarnya bisa dibilang mustahil guys, karena kekristenan di zaman itu diburu oleh para tentara Romawi atas perintah kaisar yang saat itu dijabat oleh Kaisar Maximianus. Kalau Adrian yang adalah seorang perwira tentara Romawi menjadi Kristen, otomatis kalau ketahuan dia akan segera dicopot dari jabatannya dan kemungkinan besar mereka berdua akan mati, entah mati dibunuh atau mati kelaparan. Tapi, suatu hal yang mengejutkan terjadi guys. Tahun 304, Kaisar melancarkan penganiayaan terhadap 23 orang Kristen dalam pengadilan Roma. Adrian yang saat itu melihat sendiri penganiayaan terhadap orang-orang Kristen merasa sedih dan tak tega melihat penderitaan mereka. Perang batin yang sangat hebat dalam dirinya berakhir dengan keberaniannya untuk ikut menderita bersama 23 orang Kristen tersebut. Kok bego amat sih? Kan dia bisa ngatur-ngatur di pengadilan supaya mereka bisa bebas gitu loh. Wah, teorinya sih gampang guys. Tapi prakteknya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Adrian bukan seorang kaisar, bukan juga kaki tangan kaisar. Dia hanya seorang perwira Romawi biasa guys. Saat itu, apapun yang dia lakukan untuk orang-orang Kristen akan punya ujung yang sama, yaitu penangkapan. Akhirnya, dengan keberanian yang luar biasa walau belum dibaptis, ia menyatakan diri kalau dia adalah seorang Kristen guys. Di bulan ke-13 perkawinannya, ia bersama dengan orang-orang Kristen yang lain kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Natalia yang waktu itu mendengar berita penangkapan tersebut merasa sangat sedih tapi sekaligus bangga guys setelah mendengar alasan penangkapan suaminya. Ia tak segan-segan menjenguk Adrian ke penjara dan memberikan sedikit pendidikan iman yang ia tahu kepadanya. Adrian sebagai mantan perwira Romawi tahu cepat atau lambat ia akan segera dieksekusi. Sehingga dalam satu kesempatan ia berhasil pulang sebentar untuk mengucapkan salam perpisahan kepada istri tercintanya. So sweet banget kan guys? Natalia kaget melihat suaminya pulang ke rumah dan langsung membanting pintu rumahnya karena dia kira Adrian bebas karena menjual imannya. Lucu ya kalau dipikir-pikir. Namun setelah dijelaskan oleh Adrian, Natalia mengerti dan memberanikan diri untuk kembali ke penjara untuk menghabiskan waktu bersama Adrian sekaligus merawat luka para tahanan yang lain. Aktivitas Natalia di dalam penjara ini mengundang perempuan-perempuan lain untuk datang dan menjenguk para tahanan, sehingga Kaisar menetapkan pelarangan kunjungan oleh para perempuan. Gak habis akal, Natalia kemudian memotong rambutnya yang indah itu dan menyamar menjadi seorang pria demi dapat hadir di penjara untuk suaminya. Ia kemudian meminta Adrian untuk mendoakannya ketika kelak ia sudah di surga. Hari eksekusi pun tiba. Natalia yang waktu itu masih menyamar meminta para algojo untuk mengeksekusi suaminya terlebih dahulu. Lah, ini istri sadis amat dah. Kelainan kali ya? Bukan sadis guys, justru ini adalah wujud cinta kasihnya kepada Adrian. Ia tidak ingin Adrian berubah pikiran setelah melihat penderitaan orang-orang Kristen yang lain. Pada akhirnya Adrian dibunuh dengan cara diremukkan dan dipotong satu persatu bagian tubuhnya
tanggal 4 Maret 304. Seluruh jasad para martir hari itu kemudian dibakar guys. Uniknya, saat pembakaran baru berlangsung, hujan lebat turun dan memadamkan api, sehingga orang-orang Kristen dapat membawa relikwi para martir dan menguburkan mereka dengan layak di Argyropolis. Setelah peristiwa berdarah itu, Natalia kemudian didekati dan dilamar oleh seorang perwira kekaisaran yang lain. Ia lalu menolak lamaran tersebut lalu pindah ke Argyropolis dan meninggal dengan tenang tanggal 1 Desember 311. Ia kemudian dimakamkan di antara para martir dan karena perjuangan imannya selama hidup, ia dianggap sebagai seorang martir tak berdarah hingga sekarang ini. Teman-teman, menarik ya kisah hidup Santa Natalia. Yap, kita bisa banget nih belajar dari beliau untuk menjadi seorang pasangan yang baik hati. Mungkin kita nggak habis pikir ya. Kok suaminya ditangkap, dia malah bangga sih? Kok dia malah nyuruh suaminya dihukum mati duluan? Tapi inilah kasih yang sebenarnya guys. Dia mengasihi suaminya lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau mengasihi suaminya ya jangan sampai mati dong. Gimana sih? Apakah di kemudian hari suaminya nggak akan mati? Pasti semua orang akan menemui ajalnya kan? Natalia tidak mempedulikan masalah suaminya bisa hidup atau enggak guys. Tapi yang dia pedulikan adalah bagaimana kelak suaminya bisa masuk dalam kemuliaan surgawi. Ini benar-benar istri yang sangat kuat loh guys. Beliau bisa menahan ego dirinya sendiri untuk melepaskan Adrian demi kebahagiaan kekal suami tercintanya. Bentar deh, jangan-jangan dia nggak cinta sama Adrian. Kalau dia nggak cinta, dia nggak akan rela memotong rambutnya, terus menyamar jadi seorang pria untuk datang ke penjara menemui Adrian guys. Terkadang mungkin kita, baik yang sudah menikah atau yang masih pacaran atau yang pernah pacaran, tanpa sadar suka memperlakukan pasangan kita atas nama kasih, padahal sebenarnya itu bukan kasih. Misalnya hal simpel nih guys, ketika merangkul atau mencium pasangan kita. Loh, yang mencium atau merangkul pasangan wajar dong, kan namanya cinta. Sebentar dulu, belum selesai nih. Masalahnya bukan di mencium atau enggaknya guys, tapi ada di sikap hati kita sendiri. Ketika kita mencium atau merangkul atau apapun itu, apakah itu dilandaskan dengan kasih atau justru karena nafsu pribadi kita sendiri? Bentar deh, bedanya emang gimana ya? Simple guys, nafsu itu selalu mengarah kepada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri. Sedangkan kasih itu arahnya selalu keluar dari diri sendiri, tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Dan yang tahu nafsu atau kasih ya hanya diri kita masing-masing guys. So, teman-teman semua, mari kita merefleksikan tindakan-tindakan kita kepada pasangan ataupun kepada sesama kita. Apakah itu kasih atau justru nafsu? Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Natalia dari Nikomedia. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!